Bahasanya itu wama utitum. Saya tidak memberikan kamu sekalian ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit. Sepanjang niatnya itu lillahi ta'ala, maka Allah akan menunjukkan orang tersebut jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Hadirin dan saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan terkait tema urgensi ilmu pengetahuan, yang nanti tentunya kita tetap sandingkan dengan bagaimana relasi ilmu pengetahuan tersebut dengan kemuliaan akhlak seperti yang kita bahas kemarin. Pada bab yang pertama dari kitab Irsyadus Sari itu ada bab fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi bab menerangkan tentang keutamaan ilmu, orang yang ahli ilmu, dan keutamaan baik belajar maupun mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita membahas ilmu dan pengetahuan itu ada bedanya. Kalau pengetahuan itu masih sebatas semacam bahan baku, tapi kalau ilmu itu idealnya itu sudah bahan matang yang bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan disiplin ilmu itu sendiri. Nah, jadi ilmu itu lebih tinggi levelnya daripada pengetahuan. Nah, tapi nanti kemudian seperti yang kemarin kami bahas itu, ilmu pengetahuan tidak cukup berdiri sendiri, karena ada rangkaian yang lain, ada konsekuensi yang lain. Orang berilmu ternyata harus beradab, sehingga ada kita tahu al-adab fauqal ilm, adab, etika, karakter atau peradaban yang terkait dengan perilaku manusia itu levelnya lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas, memang fokusnya masih fadlul ilmi, keutamaan ilmu itu sendiri. Kenapa ilmu itu menjadi sangat utama? Karena memang Nabi sendiri menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira waktu itu adalah lafal Iqra. Iqra ya Muhammad.
Nabi waktu itu menjawabnya ma ana biqori'in. Ma ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Jadi itu menunjukkan bahwa sedemikian pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga Tuhan sendiri memberikan informasi berupa wahyu itu. Pertama adalah lafal Iqra, bacalah. Karena memang peradaban manusia baik secara individu maupun kolektif itu sangat dominan dipengaruhi seberapa jauh manusia atau entitas kelompok kolektif manusia itu seberapa jauh di dalam mengenal ilmu pengetahuan. Itu pun Tuhan itu sudah menjelaskan, memberikan informasi. Karena Allah itu memang yang maha zat al-alim itu kan Allah sendiri. Saking tak terhingganya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepandai apapun, sehebat apapun manusia, bahkan secara akademik itu bisa mencapai profesor, bahkan setelah profesor itu apalagi gitu ya, profesor yang bersifat honoris causa dan lain-lain, penghargaan secara akademik maupun secara non akademik yang menyematkan sedemikian pandainya manusia pada ahlinya masing-masing. Tetapi kita tahu bahwa ada ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahasanya itu wa ma utitum. Saya tidak memberikan engkau sekalian, kamu sekalian ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Kita mengenal atau mengetahui cerita suatu saat Nabi Musa itu merasa pintar, karena dalam Al-Quran juga diakui wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu kalau berkomunikasi dengan Allah itu berhadap-hadapan, langsung sebenarnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri SAW yang itu ketika menerima wahyu masih ada perantara malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, sehingga Nabi Musa itu masih diuji, harus berguru lagi, harus mengembara lagi mencari ilmu pengetahuan. Suatu saat Nabi Musa setelah dipertemukan dengan Nabi Khidir, itu sebelum ada proses belajar mengajar itu, Nabi Musa itu diperlihatkan ada seekor burung di tepi laut yang sedang meminum air laut. Loh, seekor burung minum air laut itu seberapa banyaknya sih? Kan setetes, 2 tetes. Nah, Nabi Khidir bilang, Nabi Musa, itu loh, ilmunya manusia itu bagaikan seekor burung itu yang meminum air laut. Sedangkan ilmunya Allah itu bagaikan lautan yang sedemikian luas. Loh, air laut yang sedemikian banyaknya diminum oleh seekor burung itu berapa sih takarannya? Paling 1, 2, 3 tetes. Nah, jadi kita dari cerita itu tidak sekali-kali merasa sudah pintar, merasa sudah alim, karena ilmu Allah itu sedemikian luasnya. Kita baru mengetahui setetes dari sekian luas ilmunya Allah yang bagaikan lautan yang tak terhingga itu. Baiklah, mari kita mulai saja bab yang awal tadi, fadlul ilmi
tentang keutamanya ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim utawi kautamane wong kang alim, alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Ala itu artinya ngalahaken gitu. Jadi keunggulan alim itu jauh lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah tapi yang tanpa dilandasi dengan ilmu. Kanjeng Rasul mengibaratkan kafadli koyodene kautamaan ingsun ala adnakum ing atase atau luwih andap ing atase sira kabeh. Itu waktu itu Kanjeng Nabi di hadapan para sahabat. Itu menunjukkan sedemikian utamanya orang yang berilmu. Wa qala niku sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge salaka lamun ngambah sapa man torikon ing dalan, yat lubu kang murih sapa man fihi ing dalem dalan niku, murih ilman ing ilmu, salaka mongko ngambahaken sapa Allah Gusti Allah. Dulu kalau di pondok itu bocah anyar iku dilomboni, salaka kang mangan salak sapa man gitu. Ya wong urung ngerti ya manut wae, salaka mangan salak gitu. Terus salaka kang ngambahaken sapa kang ngambah kang ngambah salaka mongko ngambahaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man torikon ing dalan min turuqil jannati saking pira-pira dalane swarga. Jadi siapapun manusia yang melalui jalan, tetapi di mana jalan tersebut untuk menuntut ilmu pengetahuan. Saya mengartikan ilmu pengetahuan itu apapun bentuknya ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama, pengetahuan soal alam, pengetahuan soal teknologi, pengetahuan soal soal biologi dan lain-lain. Semuanya pengetahuan apapun sepanjang niatnya itu mulia. Nah, sepanjang niatnya itu lillahi ta'ala, maka Allah akan menunjukkan orang tersebut jalan menuju surga. Jadi surga itu jangan kita artikan surga yang nanti di semata ya, surga yang nanti di akhirat semata itu. Ya kita iman itu ada surga, tetapi di mana orang itu menuntut ilmu dengan niat yang tulus, dengan ikhlas, maka Allah akan menunjukkan jalan orang tersebut kan gitu. Seperti manjada wajada dan lain. Ada manjahadu fina lanahdiyannahum subulana, seperti itu. Jadi siapapun orang yang bersungguh-sungguh maka akan ditunjukkan jalan kita gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa promosinya yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul kepada kita sekalian sebagai umatnya, waktu itu disampaikan kepada sahabatnya, sahabat menginformasikan kepada tabi'in, tabi'ihim dan seterusnya kepada kita, sehingga kita tahu hadis ini. Sedemikian mulianya orang yang mempunyai obsesi untuk berkonsentrasi dalam hal thalabul ilm.
Wa qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi murih ngilmu iku fardhatun banget fardune. Bukan saja wajib. Tapi hadis itu ada lafal fardhatun. Taknya itu yang menunjukkan banget oleh wajib. Ala kulli muslimin ngatasé wong Islam lanang wa muslimatin lan muslimah wa dhalibul ilmi utawi wong kang murih ilmu iku yastaghfiru nyuwunaken ngapura lahu maring man sapa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hatal hut sehingga iwak banyu nang di fil bahri ing dalam segara. Jadi urusan ilmu itu sebelum ada nek wong pinter itu bisa macam-macam urusan dunia, bisa bekerja macam-macam, bisa mampu mengetahui hal-hal yang tadinya dianggap susah menjadi mudah. Sebelum itu ya memang ada promosi yang bersifat bersifat ya karena kita memang ada hubungannya relasi ta'abud ya antara kita sebagai hamba dan Tuhan, sehingga di samping keutamaan-keutamaan yang lain, efek dari orang yang berilmu itu juga Allah memberikan maghfirah yang sedemikian besar, bahkan sampai alam semesta. Bahasanya di sini yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal hut fil bahri. Bahkan bahasanya itu dijelaskan sampai alam semesta, iwak banyu yang ada di segara, di lautan itu sampai beristighfar, mendoakan ampunan kepada orang yang sedang thalabul ilmi. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge khudalamun gasik-gasikan, lamun gasik sapa man li talabil ilmi krana murih ilmu, salat mongko nyuwunaken rahmat alaihi ngatasi man sapa al malaikatu malaikat, wa burika lan den paringi berkah sapa lahuman fi ma'isyatihi ing dalem pengupo jiwane man. Seseorang yang selalu selalu di depan, selalu gasik-gasikan, selalu paling awal litolabil ilmi dalam urusan mencari ilmu, maka malaikat itu mendoakannya sekaligus waburika lahu fi ma'isyatihi. Orang tersebut insya Allah akan diberkahi kehidupannya nantinya. Tidak perlu saya jelaskan contohnya lah. Itu otomatis siapapun orang yang berilmu itu pasti berilmu yang barokah, yang beradab. Itu dulu di awal sudah dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dari 4 hadis tersebut yang saya sampaikan itu sebagai bagian dari landasan teologis kita di dalam mengetahui sedemikian pentingnya kita mendorong masyarakat, mendorong apalagi generasi muda, generasi remaja-remaja kita supaya
mereka itu hubbul ilmi. Jadi harapan saya bahwa ini kan bagian dari pendidikan. Pendidikan itu orientasinya itu jangan sekedar transfer ilmu pengetahuan, karena visi kita adalah visi bagaimana pengetahuan, ilmu pengetahuan tetapi yang harus bermanfaat, ilmu pengetahuan yang tidak berdiri sendiri. Sehingga kalau definisi pendidikan itu sendiri itu kan beda dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu sebatas mengajar ya, pokoknya transfer pengetahuan, ilmu dari seorang guru ke murid itu selesai, cukup. Yang penting murid itu pinter, mudeng. Nah, tapi visi kita itu lebih dari itu. Bagaimana bukan saja ada proses pengajaran yang bersifat dinamis dan inovatif, tetapi juga kita tetap berpegang teguh dengan ya definisi pendidikan itu sendiri kan, tarbiyah itu kan tablighu syai'in ila kamalihi syai'an fa syai'an. Jadi mentransfer ilmu pengetahuan dari seorang guru ke murid syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Tetapi berpulang dari beberapa penjelasan yang kemarin saya sampaikan itu dari hadis dan dari ayat Al-Quran sebagai landasan teologis kita, bahwa ilmu pengetahuan itu ke depan tidak boleh berdiri sendiri, karena ilmu pengetahuan itu harus berorientasi terhadap kemanfaatan yang bersifat rahmatan lil alamin dari orang yang berilmu tersebut. Nah, demikian dulu prolog yang saya sampaikan terkait dengan landasan teologis yang berhubungan dengan urgensi ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.